Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. X kopi. Meskipun ini hari kerja, itu hanya setelah jam makan siang, jadi tidak banyak orang di kedai kopi itu. Kakak, ini. Liu Chenhao menyapa dengan hangat. Perasaan Cheng Jinwoo sepenuhnya terbuka sebelum memasuki kedai kopi, tetapi dia tidak memperhatikan nafas para pemburu lainnya. Setidaknya itu tidak harus balas dendam. Meskipun Cheng Jinwoo tidak ingat apa yang dia lakukan padanya yang pantas balas dendam. Cheng Jinwoo duduk di hadapan Liu Chenhao. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Masih ada es krim Liu Chenhao yang belum habis di atas meja. Apakah Anda ingin makan sesuatu? Haruskah saya memesan secangkir kopi? Tidak dibutuhkan. Untuk beberapa alasan, Liu Chenhao memasang ekspresi tidak senang dan duduk. Cheng Jinwoo bertanya lebih dulu. Jadi, ada apa dengan MU? Pada saat ini, dia benar-benar melakukan itu. Ini bukan lelucon. Cheng Jinwoo melihat ke samping. Di kursi di sebelahnya, ada 3 laki-laki bertubuh besar dan 3 perempuan dari departemen olahraga sedang berbicara. Seong Jinwoo ingin memfokuskan kembali pembicaraan mereka berdua. Apa alasannya? Kapan aku melakukan itu? Dasar bajingan berbicara omong kosong di depan perempuan lagi. Ayo lihat. Bukankah kamu yang melakukan itu? Sungguh? Apakah kamu ingin aku menunjukkan foto-fotonya saat itu? Ini buktinya. Suara anak laki-laki itu nyaring, tapi suara anak perempuan yang tertawa tidak kecil. Sangat sulit untuk terus berbicara di lingkungan yang bising seperti itu. Cheng Jinwoo tidak punya pilihan selain berdiri dan berjalan ke samping. Semua anak laki-laki memandang Cheng Jinwoo. Bisakah kamu pelankan suaramu? Kamu tidak sendirian di sini. Bocah itu meletakkan tangannya di belakang kepalanya seolah mengakui kesalahannya dengan sangat tulus. Ya, kita akan lebih tenang, aku sangat menyesal. Melihat bocah itu seperti ini, gadis itu kembali tertawa pelan. Cheng Jinwoo menatap mereka diam-diam untuk beberapa saat, lalu berbalik. Tapi dia merasakan sesuatu memukulnya di belakang kepala. Setumpuk tisu jatuh ke lantai. PFFT hahaha. Hehehe. Hei, ayolah. Anak laki-laki itu mulai tertawa. Gadis yang sepertinya menghalangi mereka juga tertawa. Melihat ini, ekspresi Liu Chenhao berangsur-angsur menjadi kaku. Kakak. Seong Jinwoo mengambil sendok yang tidak terpakai di sebelah es krim dan berjalan menuju konter. Lihat dia pasti membuat laporan kecil. Bu, berisik sekali di sana. Tolong jaga mereka, hahaha. Saat ini, tawa di belakangnya terus berlanjut. Cheng Jinwoo bertanya kepada petugas itu dengan hati-hati. Berapa sendok ini? Maaf, kami tidak hanya menjual sendok di sini. Tidak boleh lebih dari $50. Apa? Ya, seharusnya begitu. Cheng Jinwoo meletakkan 50 yuan di atas meja, berbalik dan berjalan kembali. Tamu? Itu, tamu? Terlepas dari suara-suara yang memanggilnya di belakangnya, Cheng Jinwoo langsung pergi ke tempat anak laki-laki itu berada. Melihat mata Cheng Jinwoo, semua anak laki-laki berdiri dari kursi mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Semua orang di kedai kopi melihat ke sini. Cheng Jinwoo mengangkat sendok di tangannya. Tepat ketika anak laki-laki itu penuh dengan tanda tanya, Cheng Jinwoo dengan paksa membengkokkan sendok di tangannya. Sebuah sendok yang kehilangan bentuk aslinya tergeletak di tangan Cheng Jinwoo. Melihat ini, wajah anak laki-laki menjadi pucat. Cheng Jinwoo melempar sendok ke atas meja. Putus asa. Benda di atas meja seharusnya tidak lagi disebut sendok, melainkan balok besi yang cacat. Langit. Anak laki-laki itu menelan. Itu bukan kekuatan orang biasa. Ya, itu adalah pemburu. Anak laki-laki itu saling memandang, dan kemudian anak laki-laki yang melempar bola kertas itu berdiri terlebih dahulu dan meminta maaf kepada Cheng Jinwoo. Ya maaf. Yang lainnya mengikuti. Maaf. Kami salah, aku sangat menyesal. Anak laki-laki berwajah pucat itu membungkuk beberapa kali berturut-turut, lalu meninggalkan kedai kopi.
Wow! Para tamu di sekitar yang terganggu oleh kebisingan itu juga melirik Cheng Jinwoo dengan rasa terima kasih. Cheng Jinwoo kembali ke posisinya. Seperti yang diharapkan darimu, kakak. Cukup. Cheng Jinwoo kembali ke topik lagi. Mengapa kamu ingin melihatku? Itu, kakak, aku banyak berpikir akhir-akhir ini. Saya benar-benar memikirkannya. Tapi aku masih merasa harus memberitahumu ini. Cheng Jinwoo bertanya-tanya. Ada apa ini? Kak, sebenarnya? Liu Chenhao merasa sedikit malu. Dia tersipu malu dan berkata. Sebenarnya, saya ingin membentuk tim penyerang yang diorganisir sendiri. Detik berikutnya, suara Cheng Jinwoo tanpa ragu datang. Saya menolak. Bab 26 Transaksi. Saudaraku, aku belum selesai. Liu Chenhao buru-buru menambahkan. Kamu tidak perlu mendengarkan sisanya. Cheng Jinwoo menolak tanpa ragu. Bukan karena dia membenci Liu Chenhao. Meskipun Liu Chenhao memang sedikit berbeda, tapi dia rendah hati dan setia. Ini sama sekali berbeda dari generasi kedua kaya yang muncul di TV. Tapi Seong Jinwoo tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam permainan pemburu tuan muda yang kaya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi, kan? Kakak, kakak. Liu Chenhua buru-buru meraih Cheng Xiaoyu yang hendak bangun dan pergi. Saudaraku, hanya 20 kali. Tidak, ikut saja denganku 19 kali. Di mana? Penjara bawah tanah? Yah, kamu pasti akan dihargai mahal. Liu Chenhao berkata dengan sungguh-sungguh. Cheng Jinwoo memiringkan kepalanya. Orang memilih menjadi pemburu karena dua alasan. Salah satunya adalah uang, dan yang lainnya adalah rasa misi. Liu Chenhao bukan milik kedua tipe ini. Mungkin dia hanya menganggap pekerjaan pemburu sebagai olahraga ekstrim, dan mengalaminya. Ini adalah pendapat Cheng Jinwoo saat ini tentang Yu Chenho. Liu Chenhao pernah mengalami hal seperti itu di penjara bawah tanah belum lama ini, jadi ketika dia mengatakan ingin mengatur tim penyerang, Cheng Xiaoyu sangat terkejut. Dunia ini sangat besar, penuh dengan keajaiban. Tidak mengherankan jika seorang anak dari keluarga kaya tidak puas dengan status quo dan ingin keluar dan mencari nafkah. Tapi mata Liu Chenhao luar biasa tegas, dan sepertinya tidak seperti ini. Apakah ada alasan lain? Cheng Jinwoo lebih peduli tentang 19 kali yang dikatakan pihak lain daripada remunerasi. Kepala Cheng Jinwoo berputar dengan cepat. Tunggu, jika sebelumnya adalah pertama kali dia memasuki ruang bawah tanah, jika dia memasuki ruang bawah tanah sebanyak 19 kali. Anak ini tidak akan. Cheng Jinwoo dengan cepat menemukan jawabannya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.